Halo rekan-rekan pembelajar hukum. Selamat datang di sesi pembedahan materi untuk mata kuliah praktik peradilan pidana. Saya M. Fajrin, SH, MH, seorang advokat, akademisi sekaligus legal expert di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Jujur, saya sangat antusias bisa memandu sesi kita kali ini. Kenapa? Karena fokus bahasan kita hari ini benar-benar krusial. Kita akan mengkaji fondasi filosofis dan transisi hukum pidana kita yang, bisa dibilang, sedang berada di sebuah titik balik yang sangat bersejarah. Kita benar-benar sedang menyaksikan proses dekolonisasi sistem hukum Indonesia nih. Kita sedang bergerak dari warisan kolonial yang kaku menuju hukum yang benar-benar berakar pada nilai-nilai masyarakat kita sendiri. Penasaran kan? Yuk, langsung kita mulai bahasannya. Nah, untuk agenda kita hari ini, kita punya 6 poin utama. Kita mulai dari melihat transisi sistem hukum pidana, lanjut ke runtuhnya paradigma retributif, lalu kita bedah keadilan restoratif dan rehabilitatif. Setelah itu, kita bahas dinamika masa transisinya, pengawasan prakteknya, dan pastinya kita tutup dengan daftar pustaka. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, transisi sistem hukum pidana. Atau bagaimana kita melakukan dekolonisasi hukum nasional kita. Pernah kebayang nggak sih, Wetboek van Strafrecht alias KUHP lama kita itu warisan Belanda yang usianya udah puluhan tahun. Nah, kehadiran KUHP 2023 ini membawa 4 misi utama yang luar biasa penting. Pertama, rekodifikasi. Ini ibarat merapikan dan menyatukan aturan-aturan pidana kita yang selama ini berserakan di mana-mana. Kedua, demokratisasi. Maksudnya, kita menghapus pasal-pasal peninggalan kolonial yang sifatnya represif supaya hak asasi manusia lebih terlindungi. Ketiga, konsolidasi untuk memastikan adanya kepastian hukum. Dan yang keempat, pastinya adaptasi. Hukum itu kan harus hidup dan mengikuti perkembangan zaman, termasuk untuk menangani kejahatan siber atau kejahatan korporasi. Jadi ini bukan sekedar ganti buku undang-undang ya, ini benar-benar perubahan fondasi yang mendasar. Dari semua perubahan itu, ada satu terobosan yang menurut saya sebagai praktisi ini sangat revolusioner. Namanya living law, atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dulu, pemahaman asas legalitas kita itu kaku banget. Pokoknya kalau nggak ada undang-undang tertulisnya, ya nggak bisa dipidana. Titik. Tapi sekarang, KUHP kita secara resmi mengakui hukum adat yang tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan, asalkan ia tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Ini sebuah lompatan besar dari pendekatan legalistik formal yang kaku banget, menuju pendekatan yang jauh lebih membumi dan sejalan dengan nilai-nilai di masyarakat kita. Lalu, bagaimana sih semua ini saling berkaitan? Nah, mari kita geser ke bagian kedua, runtuhnya paradigma retributif. Kalau kita bandingkan head-to-head nih, perbedaannya itu ibarat bumi dan langit. KUHP lama kita tuh sangat retributif. Fokus utamanya ya murni pembalasan dendam dan penderitaan fisik. Seolah-olah negara menghukum itu sekedar agar pelakunya menderita. Sementara itu, KUHP 2023 membawa semangat yang jauh lebih restoratif dan dinamis. Tujuannya sekarang bukan lagi ngasih rasa sakit semata, melainkan memulihkan konflik yang muncul akibat tindak pidana itu sendiri dan mencoba mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat. Coba perhatikan baik-baik tabel komparasi ini. Ada beberapa poin yang benar-benar jadi game changer. Lihat di bagian subjek hukum. Dulu cuma orang perorangan yang bisa kena pidana. Sekarang, korporasi juga bisa dijerat hukum pidana secara penuh loh. Terus KUHP baru juga menghapus bedanya antara kejahatan dan pelanggaran. Sekarang semuanya dilebur jadi satu istilah aja, yaitu tindak pidana. Dan yang gak kalah krusial, pidana mati. Sekarang pidana mati itu bukan lagi pidana pokok, tapi berubah jadi pidana khusus yang sifatnya alternatif, lengkap dengan masa percobaan 10 tahun. Pendekatan ini jelas terasa jauh lebih humanis kan? Baik, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, keadilan restoratif dan rehabilitatif. Ini bicara soal tujuan baru dari sistem pemidanaan kita. Jadi sebenarnya untuk apa sih negara itu menghukum warganya? Filosofi barunya ini tertuang jelas di pasal 51 KUHP 2023. Negara menghukum bukan buat merendahkan martabat orang, tapi untuk hal-hal yang lebih konstruktif. Yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, melakukan pembinaan agar terpidana bisa kembali ke masyarakat dengan baik, menyelesaikan konflik dan yang terpenting, menumbuhkan rasa penyesalan. Reintegrasi pelaku ke tengah masyarakat dan penyembuhan luka sosial, itu yang sekarang jadi prioritas tertinggi kita. Nah, konsekuensi logis dari tujuan tadi apa? Ya, pergeseran bentuk sanksinya. Penjara sekarang itu diposisikan sebagai ultimum remedium, atau jurus pamungkas alias pilihan paling terakhir, terutama untuk hukuman jangka pendek. Sanksi-sanksi sekarang lebih didorong ke arah pidana denda, kerja sosial, atau bahkan rehabilitasi psikososial. Selain ngasih hukuman yang jauh lebih bermakna dan memulihkan, ini juga jadi solusi logis untuk masalah klasik kita, overkapasitas di dalam lapas. Tapi, yang namanya perubahan besar pasti selalu bawa tantangan baru di lapangan.
Mari kita bahas di bagian keempat ini, dinamika masa transisi hukum. Ini nih, pertanyaan yang rasanya paling sering mampir ke saya, entah itu pas lagi di ruang sidang atau pas ngajar di kampus. Pertanyaannya gini, gimana sih nasib perkara pidana yang masuk sebelum KUHP baru ini berlaku penuh? Mereka bakal pakai hukum yang lama atau langsung pakai hukum yang baru? Jawabannya itu berpegang pada asas lex favor reo yang dipertegas lagi di pasal 3 KUHP 2023. Gampangnya gini, hukum mengamanatkan sebuah kewajiban yang sangat jelas buat para hakim. Kalau ada perubahan undang-undang setelah sebuah tindak pidana dilakukan, hakim itu wajib, sekali lagi wajib menerapkan aturan yang paling menguntungkan buat terdakwa. Jadi hakim bakal membandingkan nih, mana ancaman hukuman yang lebih ringan antara KUHP lama dan KUHP baru. Kalau aturan baru ternyata lebih ringan, ya aturan baru itu yang harus dipakai. Tentu saja, menerapkan asas lex favor reo di ruang sidang untuk kasus-kasus transisi ini bukan perkara gampang. Ini butuh kecermatan tingkat dewa dari para hakim. Mereka harus melakukan analisis yuridis yang sangat mendalam untuk menyesuaikan pasal-pasal, tapi secara bersamaan, mereka sama sekali nggak boleh keluar dari batas-batas perbuatan material yang sudah ada di surat dakwahan aslinya. Wah, ini sih benar-benar seninya dari sebuah keadilan transisional ya. Sekarang kita bergeser ke bagian kelima, pengawasan praktik peradilan baru. Kenapa ini penting? Karena niat sebaik apapun, kalau nggak diawasi dengan ketat, bisa-bisa malah jadi masalah baru. Bicara soal potensi risiko ini, ada pandangan yang sangat menarik dari guru besar hukum kita, Profesor Mahfud MD. Secara objektif, beliau ngasih semacam warning nih, bahwa mekanisme baru kayak keadilan restoratif atau plea bargaining itu bawa risiko besar kalau integritasnya nggak dijaga. Kalau aparat penegak hukumnya kurang akuntabel, ruang-ruang diskresi seperti ini tuh rawan banget berubah jadi ajang jual beli perkara. Ini jelas tantangan etis besar yang mau nggak mau harus kita mitigasi bareng-bareng. Nah, merespons potensi risiko tadi, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran atau SEMA nomor 1 tahun 2026 yang mengatur rambu-rambu pengawasan untuk restoratif justice ini. Syaratnya cukup ketat loh. Pertama, Ketua Pengadilan Negeri itu wajib menilai apakah kesepakatan damainya itu benar-benar sesuai dan nggak merugikan hak korban. Kedua, keadilan restoratif ini cuma berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun ya. Ketiga, prosesnya nggak boleh berlarut-larut, harus kelar dalam 3 hari kerja. Dan keempat, harus ada jaminan finalitas hukum. Artinya, begitu pengadilan mengesahkan penghentian perkara, itu statusnya mutlak dan memberikan kepastian. Pembahasan tadi membawa kita ke satu perenungan mendalam nih. Mengubah teks perundang-undangan menjadi lebih modern itu adalah pencapaian luar biasa. Tapi apakah itu otomatis mengubah budaya hukum aparat penegak kita di lapangan? Menggeser mindset yang puluhan tahun terbiasa menghukum, jadi mindset yang memulihkan, itu jelas butuh waktu. Dan bukan proses semalam. Ini benar-benar butuh komitmen moral yang luar biasa kuat dari setiap elemen. Mulai dari jaksa, polisi, hakim, sampai ke advokat di seluruh pelosok Indonesia. Oke, sebagai pelengkap materi dan supaya pemaparan kita tetap solid secara akademis, kita masuk ke bagian ke-6, daftar pustaka. Ini adalah beberapa referensi utama, mulai dari undang-undang sampai literatur akademis, yang jadi fondasi diskusi kita hari ini. Teman-teman bisa jadikan ini panduan buat menggali materi lebih dalam lagi. Nah, saya M. Fajrin, SHMH, mengucapkan terima kasih banyak karena sudah ikut membedah materi ini bareng saya. Setelah memahami proses dekolonisasi dan pergeseran paradigma pidana ini, sekarang pertanyaannya ada di tangan kita semua. Siapkah kita menjadi agen perubahan yang memastikan bahwa keadilan restoratif itu benar-benar memulihkan korban dan bukan malah jadi komoditas baru di ruang-ruang sidang? Coba direnungkan, teruslah kritis, teruslah membaca, dan sampai jumpa di diskursus hukum kita berikutnya.